Oke teman-teman, jurnalis, youtuber, dan semua masyarakat Indonesia yang saya cintai. Hari ini saya ditemani oleh Bang Rismon Sianipar dan beberapa kawan-kawan seperjuangan untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya. Dan ya, puji Tuhan, alhamdulillah, sudah ketiga kalinya laporan saya diterima oleh Polda Metro Jaya. Dengan luar biasa profesionalismenya di Polda Metro Jaya. Apa yang saya laporkan hari ini? Siapanya dulu? Pertama, Andi Azwan. Dan yang kedua adalah Joshua Sinambela, yang pada saat acara Rakyat Bersuara di iNews TV tanggal 25 November yang lalu mengklaim bahwa mereka membawa scan ijazah asli Joko Widodo. Dan saya salah satu korbannya yang menonton di audiens Rakyat Bersuara bersama, mungkin Bang Rismon hari itu hadir juga ya? Enggak. Oh, enggak hadir. Enggak, ya. Nah, dan bersama yang di belakang saya, semua kami hadir di situ dan dipertontonkan sebuah file dokumen, sebuah gambar yang menyerupai ijazah. Dan ternyata di atas panggung mereka berkelahi. Dua terlapor saya ini berkelahi, yaitu Andi Azwan dan Joshua Sinambela, memperdebatkan itu ijazah, file itu, dokumen itu, gambar itu berasal dari mana. Saling bantah. Saling membantah. Nah, dengan berbekal keterangan dari Bang Rismon Sianipar beberapa hari yang lalu, bahwa di gelar perkara terbukti, Bang Rismonnya, bahwa Polda Metro Jaya sejak bulan Juli sampai detik ini masih memegang dan menyita dan disegel ijazah asli atau analog. Ijazah analog lah kita bilang ya. Ijazah analog Bapak Joko Widodo yang dipermasalahkan. Nah, kalau itu barang ada di Polda Metro Jaya, bagaimana cara Andi Azwan di bulan November kemarin meminjam atau meminta atau mengambil dan membawanya ke scanner untuk ditampilkan di Rakyat Bersuara. Nah, sehingga dengan itu saya simpulkan kita semua rakyat Indonesia, termasuk saya salah satunya yang hadir di tempat, sudah termakan berita bohong atau hoax. Nah, pasalnya pasal berapa? Biarlah itu nanti dilihat di penyidikan. Sudah ada pasalnya di sini. Kalau tidak ada pasalnya, tidak mungkin diterima. Ditunjukin dulu dong apanya. Nah, ini laporan polisinya ya. Cuman kecil-kecil lah, nggak mungkin kelihatan. Nggak apa-apa. Pasalnya nanti biar dilihat oleh Bang Andi dan Bang Joshua Sinambela di proses penyidikan selanjutnya. Dan saya juga akan membawa Ibu Lisa Sulistia yang berada di lokasi itu juga dan memiliki bukti-bukti bahwa hal itu terjadi gitu loh. Jadi kita tidak mengarang cerita, bahkan waktu itu iNews live sampai beberapa jam. Kayaknya waktu itu dibilang Bang Aiman, ini Rakyat Bersuara terpanjang ya. Saking panjangnya untuk membahas ijazah scan asli itu saja. Jadi saya berterima kasih pada Polda Metro Jaya yang sudah menerima dengan baik, sudah berdiskusi tadi dengan baik di dalam ruang konseling, dan terbuka bahwa bila ada peristiwa ini dan diduga pidana, mari kita usut bersama, mari kita bawa ke penyelidikan, bawa ke penyidikan supaya terungkap apakah Joshua Sinambela atau Andi Azwan benar-benar memiliki scan ijazah asli tersebut. Karena itu hutang mereka berdua kepada rakyat Indonesia. Sepertinya sejak hari itu kan mereka lepas tangan. Sepertinya tidak ada konsekuensi apa-apa dengan perbuatan mereka yang seperti itu. Kalau begitu boleh dong, besok saya juga mengklaim di mana-mana bahwa saya punya scan ijazah asli. Tapi kan ini negara hukum, kita tidak bisa seperti itu. Ya, ini saya melapor. Inilah buktinya Polda Metro Jaya peduli kepada masyarakat yang benar-benar melapor dan benar-benar terzolimi ya, istilahnya ya. Yeah. Terzolimi, kita semua dibohongi secara mentah-mentah di depan ratusan orang dan bahkan jutaan mungkin yang menonton di TV ataupun di channel YouTube ataupun dimanapun. Tapi yang saya laporkan ini adalah pembohongan secara langsung ke hadapan muka saya sendiri, dan saya menunggu berjam-jam di acara itu untuk mendapatkan suatu kebohongan. Ya, jadi ini juga saya harap menjadi sebuah pelajaran. Ya bagi saya juga, bagi Bang Rismon juga, dan bagi semua orang, kalau diundang ke acara TV, janganlah membawa kebohongan. Ya,
Kalau memang punya, katakan punya. Kalau tidak punya, katakan tidak punya. Bang Andi Azwan tidak menjadi relawan Jokowi yang kurang baik kok kalau dia tidak punya scan ijazah itu kan. Kenapa dia harus membohongi publik bahwa dia mempunyai scan ijazah itu? Padahal tidak ada gitu loh. Saya juga kalau diundang ke acara TV atau kemanapun, ke diskusi, tidak akan saya mengklaim hal-hal yang saya tidak punya. Jadi ini biarlah jadi pembelajaran bagi masyarakat supaya kita berdemokrasi, berdiskusi dengan lebih dewasa, lebih matang, dan membawa hal-hal yang sudah terverifikasi dan terpercaya. Contohnya penelitian, analisa, itu silakan dibawa. Tapi barang yang kita tidak punya, jangan Anda klaim Anda punya, apalagi menghebohkan seluruh Indonesia. Itu harus ada pelajaran dari kasus ini. Ada tambahan Bang Rismon sedikit? Oke, tanpa menyebutkan pasalnya, saya kasih kisi-kisi aja ya, ancamannya 10 tahun. Gitu. Nah, cari sendiri nanti ya yang dilaporkan tuh. Pokoknya pasalnya bla bla bla, tapi ancamannya maksimum 10 tahun. Ya. Jadi kembali lagi ke secara kronologis ya, tanggal 18 November di iNews itu Andi Azwan mengatakan eksklusif ini scan ijazah asli. Ya. Terus akhirnya terpancinglah iNews. Kebetulan hari itu tidak ada Bang Rismon dan tidak ada Pak Roy. Yang kedua event itu saya nggak hadir ya kan, menonton. Dan tidak ada Pak Roy juga. Nah, 25 November Pak Roy ada. Pak Roy ada. Dibuatlah judul eksklusif pertama kali scan ijazah asli Resmi. Oh, 26 November ya. Jadi eksklusif akhirnya dibuat judul tersendiri itu iNews. Berarti kan program itu berbasis kebohongan. Ya. Jika nanti dibuktikan ya yang diadukan ini bahwa tidak pernah ada file scan ijazah dari Joko Widodo. scan asli ijazah Joko Widodo gitu loh. Karena kemarin pada saat gelar perkara khusus kami tanyakan ke penyidiknya, kami tanyakan juga ke orang-orang di situ, bahkan salah satu pengacara Joko Widodo, tidak ada itu karena sudah disita sejak Juli 2025. Oleh karena itu ya saya berkepentingan karena Joshua Sinambela ini diperiksa dan memberikan keterangannya yang menuduh kami ya memanipulasi, mengedit dokumen ijazah Joko Widodo ya, dokumen elektronik itu secara tidak ilmiah. Ya. Jadi jangan-jangan dia menuduhnya itu berdasarkan file scan ijazah asli yang diduga nggak dia punya itu. Ya. Gitu loh. Jadi memberikan kesaksian yang sebenarnya tidak benar. Ini kan merugikan kami. Ya. Gitu loh. Jadi oleh karena itu bertanggung jawablah, buktikan kepada penyidik bahwa kalian benar-benar punya hasil scan ijazah asli Joko Widodo. Tapi saya rasa sudah terlambat, Bang. Karena kan yang dia klaim itu akan ditampilkan di iNews tanggal 25 November. Ya makanya sudah terlambat. Makanya saya bilang sebenarnya udah terbukti kok mereka dengan di acara tanggal 26 November ya. Rakyat bersuara iNews itu kemarin mereka saling berbantahan. Ya kan? Si Joshua Sinambela, saya tidak tahu dari mana Andi Azwan mengatakan itu asli. Saya Joshua juga bilang, saya tidak tahu dari mana sumbernya Andi Azwan itu. Dan kemudian dibantah sendiri oleh Andi Azwan, saya dapat dari beliau katanya. Beliau dari itu Joshua. Joshua Sinambela. Kan berantakan. Ya. Siapa yang berbohong di antara mereka? Atau semuanya berbohong? Atau keduanya berbohong? Pasti ada salah satu yang berbohong dong. Minimal. Makanya mereka saling berbantah di situ. Betul. Kalau memang benar mereka memiliki file scan ijazah asli Joko Widodo, nggak mungkin mereka saling berbantah di situ. Betul. Sebenarnya gampang sekali penyidik memeriksanya. Minta file scan ijazah yang diklaim oleh Andi Azwan dan Joshua Sinambela, periksa metadatanya 1 menit selesai. 1 menit selesai. 1 menit selesai, Ya. periksa metadatanya selesai, sudah gitu. Ya, oke. Ya kan? Dan kalau bisa ini dikembangkan kasusnya menjadi pasal dan juga terjerat pasal 32 dan 35. Karena memanipulasi, mengakui itu otentik ya, kan? Karena kalau diterima oleh penyidik, file itu akan terbongkar ya bahwa itu pernah diedit. Iya. Dari metadatanya juga. Dari metadatanya kelihatan tuh semua. Ya. Oke, gitu ya. Ya, jadi bersabarlah Bang Andi Azwan dan Bang Joshua Sinambela. Mungkin ya ini kan sudah mau tahun baru ya. Jadi mungkin setelah itulah kalian diperiksa. Tapi sudahlah, jujur saja kepada rakyat Indonesia, kasihan
masyarakat ini dibohongi terus sejak bulan April dengan klaim-klaim kalian yang tidak jelas. Padahal ijazahnya Bapak Joko Widodo sudah ada di sini sejak bulan Juli. Itu kebohongan luar biasa, supaya kalian tidak mengulanginya lagi dan tidak diulangi oleh teman-teman kalian juga. Dan ini mereka berdua ini ya, Andi Aswan dan Joshua Sinambela itu, terutama Joshua Sinambela di medsosnya itu sering banget itu. Tunggu saja ini tersangka, tunggu saja di penjara di balik jeruji besi. Ini ahli apaan ya? Saya pikir. Ahli tersangka. Nanti Karena kalian dia bakal tersangka. Karena dia ahli dan selanjutnya jadi tersangka. Bakal Tersangka jadi berita tersangka. bohong. Berita bohong ancaman 10 tahun. 10 Pasalnya tahun. ya kalian lihat Ya nanti pada nantilah, saat diperiksa. nantilah cari sendiri kalau kalian punya Mudah-mudahan penyidiknya pengacara. mengembangkan ke pasal 32 dan 35. Betul. Saya bisa buktikan itu hasil rekayasa ya kalau itu. Dan Ya. nanti Bang Rismon bersedia jadi ahli ya. Bukan hanya bersedia, 1.011.000 triliun persen Triliun bersedia. persen. Oke. Udah berapa menit ini ada pertanyaan? Ini kenapa laporannya bisa diterima padahal kemarin itu selalu ditolak? Alasannya? Oh, kenapa laporan saya diterima tetapi kemarin ada Bang Beni Parapat yang mencoba Bang melaporkan Rustam Effendi juga. dan Bang Rustam Effendi yang mencoba melaporkan tetapi ditolak ya. Itu mungkin saya bisa jelaskan begini. Karena kalau kita mau melaporkan sesuatu laporan polisi itu harus ada kejadian awalnya. Kejadian awalnya itu apa yang merupakan tindak pidana, baru setelah itu kalau ada ditemukan tindak-tindak pidana lainnya, bisa dikembangkan, bisa ditambahkan pasal-pasal tersebut. Kalau seandainya kita langsung menuju ke B tanpa alur yang jelas, ya SPKT tidak akan mau terima. Karena kan itu 32 dan 35 itu mengatakan bahwa dia mengedit ijazah tersebut. Yang saya yakin itu akan terbongkar pada akhirnya, tetapi ini kita menggunakan rute yang logis dan masuk akal, bahwa dia memang melakukan penyebaran berita bohong. Berita bohongnya itu apa sih? Scan ijazah asli. Scan ijazah asli yang mana? Nanti akan ditunjukkan. Jadi jangan kabur, jangan mangkir. Kasih saja ke penyidik file apa yang Anda punya itu, dan nanti pasti iNews juga akan ditanyakan, filenya ini bukan yang dia berikan ke kalian sehingga kalian tampilkan. Kira-kira kan begitu. Mau cepat juga ini mau Oke, korosi. kalau Jadi Bang Rismon dengan mau kata-kata duluan. terakhir seperti yang mereka sering bilang kepada kami RRT dan lainnya, ikuti saja proses hukum itu. Ya. Ya kan, ikuti saja. Dan Gantian. akhir kata terima kasih Polda Metro Jaya. Saya sudah melihat profesionalismenya luar biasa di gelar perkara khusus kemarin, di dalam seluruh proses pemeriksaan ini dan dalam penerimaan pelaporan kami. Oke, Bapak. Terima kasih. Allahu Akbar. Oke, Hari Bapak. ini tanggal 18 Desember 2025 pukul 18 WIB. Oke. Hari kami. Oke. Nah, jadi ini adalah hari kejujuran pendidikan nasional. Kejujuran mengenai pendidikan ini harus penting ini, karena ada orang yang membohongi tentang scan ijazah asli. Oke ya. Oke, terima kasih. Apa tuh satu kata? Berani jujur hebat. Oke. Jujur keren. Oke. Thank you.